Nah, orang-orang yang seperti ini yang termasuk di antara akhfiya, tidak mau ditahu, tidak mau dikenal bahwa dia melakukan amalan yang luar biasa. Ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dijamin oleh Nabi SAW, ya, nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ya maupun di akhirat. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama izinkan ya kami untuk mengucapkan kepada para pemirsa Ruas TV dengan momentum Idul Fitri dan kita sekarang masih berada di bulan Syawal, walaupun mungkin sudah dianggap terlambat, tapi tidak mengapa kita doakan dan kita ucapkan kepada para pemirsa Ruas TV, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal wa kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima amal ibadah kita semua, amalan-amalan soleh kita semua, khususnya di bulan suci Ramadan kemarin, dan lebih umum dari semua ya amal soleh yang kita kerjakan baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Semoga diterima oleh Allah dan akan memperberat timbangan kebaikan kita nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari ketika harta kita sudah tidak bermanfaat dan tidak berguna, anak keturunan kita juga sudah tidak bermanfaat dan tidak berguna. Para pemirsa Ruas TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita di bulan Syawal ini memulai kajian tentang peristiwa-peristiwa yang akan kita lewati nanti di hari akhirat, yang merupakan satu kepastian kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang hakiki dan kehidupan yang sesungguhnya. Di sana tidak ada lagi kehidupan setelah kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat adalah merupakan yaumul jaza, yaumul hisab, adalah hari ya seorang akan dihisab dan diberikan balasan berdasarkan apa yang telah ia dilakukan semasa hidupnya di dunia ini. In khairan fa khairan wa in syarran fa syarr. Kalau selama kita hidup di dunia melakukan kebajikan, maka insya Allah di hari itu akan kita dapatkan balasan dari kebajikan kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lillazina ahsanu al-husna wa ziyadah. Dan orang-orang yang melakukan kebajikan akan mendapatkan ya surga dan tambahan daripada kenikmatan surga, yaitu ya an-nazaru ila wajhillahi azza wa jalla, memandang dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang berbuat keburukan di dunia ini, maka juga dia akan mendapatkan balasan yang setimpal, balasan yang sama dalam bentuk keburukan dan azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat di dalam neraka wal iyadzubillah. Para pemirsa Ruas TV yang sangat bahagia, kajian kita pada kesempatan ini melanjutkan kajian-kajian kita sebelumnya, dan yang terakhir kita bahas adalah
ahwalul muttaqina yaumal qiyamah. Bagaimana keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Setelah sebelumnya kita sudah membahas ahwal al-zalimin, al-fujjar, wal-kuffar yaumal qiyamah. Bagaimana keadaan orang-orang yang zalim, orang-orang yang fajir, orang-orang yang kafir nanti di hari akhirat. Kemudian setelah itu kita masuk ahwal usatu minal mu'minin, keadaan dan kondisi orang-orang yang beriman tapi pelaku maksiat. Dan sekarang kita sudah tiba pada ahwalul muttaqina yaumal qiyamah, keadaan dan kondisi orang-orang yang bertakwa nanti di hari kiamat. Ada 2 poin yang telah kita bahas kemarin, yaitu yang pertama adalah bahwa yafza'un nasu yaumal qiyamah wala yafza'un, bahwa orang-orang bertakwa di hari kiamat adalah orang-orang yang tidak merasa khawatir, tidak merasa gentar, tidak merasa ketakutan, tidak gemetar tatkala orang-orang yang lain selain orang bertakwa merasa khawatir, merasa gentar, merasa ketakutan dengan keadaan dan kondisi yang akan mereka hadapi nanti di hari kiamat. Orang bertakwa akan tenang menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan dilewati oleh manusia pada hari kiamat tersebut. Kemudian yang kedua, kita telah menjelaskan allazina yuzilluhumullahu fi zillihi, orang-orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam naungannya ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah sebutkan berdasarkan hadis Nabi SAW, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah Subhanahu wa taala mendekatkan matahari itu di atas kepala manusia dengan jarak 1 mil, dan semuanya orang akan berkeringat sesuai dengan tingkat dosa-dosa mereka. Dan yang tidak merasakan kepanasan dan tidak akan berkeringat adalah 7 golongan, 7 kelompok dari umatul Rasul sallallahu alaihi wasallam yang melakukan amalan yang spesial, maka Allah Subhanahu wa taala juga berikan balasan yang spesial. Dan itu kita sudah sebutkan pada kajian dan pembahasan kita yang telah lalu. Sekarang kita masuk pada keadaan orang-orang bertakwa yang ketiga adalah alladzina yas'auna fi hajati ikhwanihim wa yasudduna khullatahum. Orang-orang yang, bagaimana keadaan orang-orang yang berusaha di dunia ini untuk memenuhi hajat dan kebutuhan saudara-saudaranya sesama kaum muslimin, dan memenuhi kebutuhan mereka. Tentu min a'zami ma yufarriju kurubatil abdi yaumal qiyamah, di antara perkara yang paling mulia, paling agung, paling besar untuk meringankan penderitaan seseorang di hari kiamat, untuk menghilangkan kesulitan seseorang nanti di hari kiamat, adalah sa'yul abdi fid dunya fi fakki kurubatil makrubin, yaitu ketika orang itu berusaha di dunia untuk meringankan beban dan menghilangkan kesulitan orang-orang yang mengalami penderitaan. Ini adalah amalan yang sangat jalil, amalan yang sangat mulia dan sangat agung, membantu orang-orang yang membutuhkan bantuan selama di dunia ini. Kita tahu bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak pernah lepas dari masalah, tidak pernah lepas dari persoalan dan problema, tidak pernah lepas daripada ujian dan malapetaka. Nah, ketika ada saudara kita kaum muslimin mengalami kesulitan, apapun bentuk kesulitan itu, lalu kemudian kita berusaha untuk meringankan kesulitannya,
Kita berusaha untuk membebaskan dia dari persoalan dan masalah yang dia hadapi, ya, memudahkan orang-orang yang mengalami kesulitan. Nah, inilah yang kemudian ya akan menjadi ya jalan yang akan membuat kita diselamatkan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan yang akan kita hadapi nanti di hari akhirat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang membebaskan satu kesulitan dari kesulitan di dunia yang dialami oleh seorang mukmin, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskannya dari satu kesulitan dari kesulitan nanti di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin, dan kata Rasulullah, dan barang siapa yang meringankan orang-orang yang mengalami kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua persoalan-persoalannya baik di dunia maupun juga nanti di hari akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah, siapa yang menutup-nutupi aib dan kelemahan, kekurangan dari saudaranya sesama muslim, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menutup-nutupi aibnya dan kekurangannya baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini kaidah ya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau selamat ya di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat dari berbagai macam kesulitan dan penderitaan yang ada nanti di sana, agar kemudian kita dibebaskan oleh Allah dari kesulitan yang akan kita hadapi ini baik di dunia maupun di akhirat, maka ya usahakan hilangkan kesulitan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Inilah sebenarnya amalan yang sangat agung dan sangat mulia. Kita membantu saudara kita meringankan beban saudara kita ya menghilangkan kesulitan yang mereka hadapi. Ya, kalau mereka sakit, bagaimana kita bisa bantu agar kemudian dia bisa sembuh. Ya, kalau dia mengalami ya bencana, ya taruhlah misalnya ya kena musibah kebakaran atau ya musibah gempa bumi dan seterusnya, maka kita ada di sana untuk memberikan pertolongan agar kemudian terbebas dari penderitaan yang mereka alami. Ya. Ketika ya mereka ya dililit oleh utang dan kita memiliki kemampuan untuk kemudian meringankan utang yang ya melilitnya, ya maka semua itu menjadi jalan bagi kita untuk kemudian kita dibebaskan pula oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai kesulitan, berbagai penderitaan, berbagai ya masalah yang kita alami baik di dunia ya maupun di akhirat. Baik di dunia maupun ya di akhirat. Ya apalagi nanti di hari akhirat ketika seseorang mengharapkan ada satu amalan yang bisa menyelamatkan dia dari berbagai azab dan penderitaan nanti di hari kemudian. Dan ternyata amalan yang seperti ini ya as-sa'yu ila hajatil mu'minin, berusaha untuk kemudian ya memenuhi hajat dan kebutuhan ya saudara kita kaum muslimin. Mereka membutuhkan bantuan, kita bantu. Ya mereka membutuhkan pertolongan, kita tolong. Ya maka insya Allah dengan jalan ini Allah Subhanahu wa taala ya akan meringankan kita dan menolong kita dari berbagai penderitaan baik di dunia ya maupun di akhirat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW menutup hadis ini, beliau mengatakan wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ya kaedahnya bahwa kalau kita mau ditolong oleh Allah, tolong ya saudara-saudara kita. Kalau kita mau ya dibebaskan dari kesulitan, maka bebaskan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Kalau kita mau ya diberikan
taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya berusahalah kemudian bagaimana saudara kita itu juga mendapatkan taufik. Kalau kita mau ya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita berusaha ya membantu orang-orang yang sakit sehingga kemudian disehatkan oleh Allah Azza wa Jal. Intinya ya adalah wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa menolong hambanya selama hambanya itu berusaha menolong saudaranya. Maka inilah amalan yang insya Allah akan menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya ketika la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta seseorang tidak bermanfaat, ya keturunan seseorang tidak bermanfaat, pangkat dan jabatan seseorang tidak bermanfaat, tapi yang bermanfaat ya adalah apa yang kita lakukan untuk membantu dan meringankan beban ya saudara kita ya selama ya kita ya hidup ya di dunia. Ini hadis yang pertama ya terkait dengan persoalan ini. Hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Imam Bukhari ya meriwayatkan dalam ya kitab sahihnya ya dari sahabat Abdullah bin Umar ya putra Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, kata Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al muslimu akhul muslim. Ya, seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lain. Ya, kalau dalam Al-Qur'an dikatakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Jadi al-muslim akhul muslim. Kita ini bersaudara. Inilah ikatan hubungan yang sangat kuat ya bainal muslimin. Melampaui daripada ikatan kekerabatan atau ikatan kekeluargaan. Ya, karena ikatan kekerabatan, ikatan kekeluargaan, ikatan pertemanan ya di dunia itu ikatan yang ya hanya ya berlaku dan berfungsi di dunia ini. Ya, belum tentu dia berfungsi nanti di hari akhirat. Ya. Bahkan boleh jadi ketika kita menjalin hubungan ikatan dengan ya orang lain yang tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan, boleh jadi ini akan menjadi problema dan masalah pertengkaran ya kita nanti di hari akhirat. Sebagaimana dikatakan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ya. Orang-orang yang ya bersahabat karib, ya, al-akhilla jamak daripada khalil. Dan khalil itu maknanya adalah tingkat persahabatan yang sangat tinggi. Orang-orang yang bersahabat dan persahabatan yang sangat tinggi di dunia ini, ba'duhum li ba'din adu. Boleh jadi nanti di hari akhirat ya antara satu dengan yang lain saling memusuhi. Bayangkan. Teman akrab di dunia ini luar biasa, tidak pernah berpisah. Bahkan kemudian ya dia selalu bersama-sama, bahkan mungkin ya saat punya prinsip yang sama, ya pokoknya kita sehidup semati. Tapi ya kalau persahabatan dan hubungan yang dilakukan ini bukan karena dasar ketakwaan, bukan karena dasar keimanan, maka itu bisa menjadi ya permusuhan nanti di hari akhirat. Al-akhillau ya ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa itu satu di antaranya bahwa mereka menjalin hubungan persahabatan, mereka menjalin hubungan antara satu dengan yang lain itu karena dasar keimanan dan ketakwaan, bukan karena satu daerah, bukan karena satu profesi, bukan karena satu alma mater, bukan karena satu keluarga atau satu marga, tapi mereka menjalin ukhuwah ya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kita sudah sebutkan juga sebelumnya ya, warajulani ya tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang saling bersatu, bersaudara karena Allah ya dan berpisah karena Allah. Nah, persaudaraan yang dibangun, hubungan yang dibangun, ya relasi yang dibangun karena ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang ya akan langgeng nanti, dan ini yang akan bermanfaat nanti ketika ya harta seseorang sudah tidak bermanfaat, ya keturunannya juga sudah tidak berguna, serta jabatan dan pangkatnya ya sudah ya tidak punya nilai. Jadi al-muslimu akhul muslim, ya seorang muslim itu adalah saudara dari muslim yang lainnya. La yazlimuhu wa la yuslimuhu.
Artinya kalau ya kita ini sesama kaum muslimin adalah bersaudara, maka tidak boleh kita saling menzalimi. Tidak boleh ada seorang muslim menzalimi ya orang muslim yang lainnya, ya. Itulah wujud daripada keislaman kita, ya, dan hubungan kita dengan sesama ya saudara kita yang mengatakan muslim, ya. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan al-muslimu man salima al-muslimuna min yadihi wa lisanihi. Yang dimaksud dengan muslim adalah mereka yang orang-orang muslim lainnya merasa aman dari gangguan lidahnya dan gangguan tangannya. Jadi kalau ya orang Islam di sekitar kita masih terganggu dengan lisan kita, masih terganggu dengan tangan kita, masih terganggu dengan perilaku kita, apalagi ketika kita memiliki kekuasaan, ya, dan merasa bahwa kita lebih di atas daripada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lainnya, lalu kemudian kita zalimi dia, maka na'udzubillahi min dzalik, ya, ini yang akan menjadi persoalan besar yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari ya kemudian. Makanya kenapa dosa yang paling besar ancamannya di dalam Al-Quran adalah menghilangkan nyawa seorang muslim, ya. Dosa yang paling besar ancamannya dari dosa-dosa besar, ya, adalah menghilangkan jiwa seorang muslim, ya. Karena atas dasar apa kita menghilangkan jiwa seorang muslim, ya. Tapi hari ini hadirin yang sangat bahagia, dan ini pernah kita jelaskan di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, ya, bahwa ya terjadi pembunuhan, ya, terjadi pembunuhan yang begitu banyak ya di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Coba kita lihat ya masalah sepele, ya, seorang itu ya dihilangkan jiwanya. Masalah sepele saja, ya, ada ketersinggungan, ya, kemudian dihilangkan jiwanya, ya. Masalah sederhana, bahkan masalah dunia yang mengantarkan ya sebahagian orang lalu kemudian ya membunuh dan ya menghilangkan jiwa kaum muslimin, seperti yang terjadi pada banyak ya kejadian ya di berbagai belahan dunia Islam, ya. Masalah-masalah sederhana, masalah-masalah sepele, masalah ya perbedaan ya memandang sesuatu, masalah perbedaan ya memilih pilihan-pilihan tertentu, itu terkadang bisa menjadi sebab untuk kemudian ya membinasakan orang lain, ya. Sehingga ya kita ya tidak lagi mempertimbangkan bahwa dia adalah saudara kita yang punya hak terhadap kita, dan wujud keislaman kita adalah ketika mereka saudara-saudara kita kaum muslimin itu merasa aman dengan lisan dan ya tangan kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, kata Rasulullah. Nah, dalam hadis ini katakan al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim adalah saudara dari muslim yang lainnya, siapapun, ya, selama dia muslim, tanpa mengenal ya latar belakang daerahnya, latar belakang marganya, bahkan kemudian latar belakang negaranya, tidak dikenal. Makanya dalam Islam ya pembahagian wilayah, ini Indonesia, muslim Indonesia, ini muslim Malaysia, ini muslim Filipina, ini muslim Thailand, ini muslim Arab, itu tidak ada sebenarnya dalam Islam, ya. Itu adalah warisan dan budaya yang diwariskan oleh orang-orang ya orang-orang ya barat, para penjajah barat ketika menjajah dunia Islam, ya. Itu namanya thaqafatul musta'mirin, ya. Ada muslim Indonesia, ada muslim Malaysia, padahal ya huwallazi sammakumul muslimuna min qabl. Dialah Allah SWT memberikan nama kepada kita seluruhnya sebagai ya muslim. Dan innamal mu'minuna ikhwah, ya, orang beriman itu bersaudara, ya. Maka apapun latar belakangnya, dari mana ya asalnya, kemudian dari mana marganya, ya, kalau dia muslim dia adalah saudara kita, ya. Tidak ada ya ini Islam Jawa, ini Islam Sunda, ini Islam Betawi, ini Islam Makassar, ini Islam Bugis. Islam, ya. Yang memilah-milah itu, ini Islam Jawa, Islam Sunda, Islam Betawi, Islam Bugis, Islam Makassar, itu adalah masih warisan dari ya penjajah yang menjajah kita.
Tapi yang harus difahami bahwa al-muslimu akhul muslim. Orang Islam bersaudara dengan sesama kaum muslim yang lainnya. La yadhlimuhu. Dia tidak akan mungkin menzalimi orang Islam tersebut. Lalu kemudian mahallu syahid dari hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kata Rasulullah SAW, wa man kana fi hajati akhihi, siapa yang berusaha untuk memenuhi hajat dan kebutuhannya saudaranya sesama muslim, dia butuh bantuan, dia bantu, maka kana Allahu fi hajatihi, Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hajat dan kebutuhannya. Jadi sebenarnya kalau kita ringan untuk membantu orang lain, membantu saudara kita kaum muslimin, maka kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita merasakan banyak hal-hal dan masalah yang kita hadapi, dan seakan-akan masalah dan problema yang kita hadapi itu tidak terselesaikan. Boleh jadi karena kita tidak berusaha untuk membantu, menolong, dan menyelesaikan hajat dan kebutuhan saudara kita. Oleh karena itu, mari kita berusaha sekecil apapun yang kita lakukan untuk membantu dan membela saudara-saudara kita kaum muslimin. Tidak mengatakan bahwa mereka itu adalah orang misalnya orang Palestina, orang Palestina. Ini kan muncul biasa terkadang kalau kita misalnya melakukan penggalangan dana dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang tertindas di Palestina, yang dijajah oleh orang Yahudi laknatullah alaihim. Lalu kemudian banyak yang berkomentar, itu orang Palestina, kita masih butuh juga banyak kebutuhan kita di negeri kita. Betul, itu tidak kita pungkiri. Tapi yang namanya muslim harus diusahakan, dibantu, dikeluarkan dari masalah dan problema yang mereka hadapi. Dan itu tidak mengenal dari mana asalnya dan marganya siapa. Intinya dia muslim. Innamal mu'minuna ikhwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Wawasan seperti ini yang perlu kita perbaiki di dalam diri kita, bahwa siapapun namanya muslim, dia adalah saudara kita. Walaupun tidak ada hubungan dan tidak ada korelasi kita dengan dengan orang tersebut dari sisi dari sisi kekerabatan dan kekeluargaan, tapi dia muslim, fa'alam annahu min ikhwanina, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya dia adalah saudara kita, yang kapan kita berusaha untuk menyelesaikan dan membantu kebutuhannya, maka Allah Subhanahu wa taala, kana Allahu fi hajatihi, Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan kebutuhan kita. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan lagi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ini, wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurubati yaumil qiyamah. Barang siapa yang mencoba menyelesaikan satu kesulitan yang dihadapi oleh seorang muslim di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan dan mengangkat masalahnya nanti di hari kiamat. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Sama dengan hadis tadi yang diriwayatkan Imam Muslim. Barang siapa yang menutup-nutupi aib, celah dan kekurangan serta kelemahan saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangan, kelemahan dan aibnya baik di dunia maupun di hari akhirat. Bagaimana nanti di hari akhirat? Seandainya Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aib dan kekurangan-kekurangan kita di depan manusia, kira-kira bagaimana perasaan kita? Nah, supaya Allah tidak membongkar aib dan kekurangan kita di hari akhirat, maka tutup juga aib dan kekurangan saudara-saudara kita. Jangan digembar-gemborkan, bahkan tidak boleh seorang muslim kemudian merasa bergembira dan senang hati ketika ada saudaranya yang memiliki aib dan kekurangan. Kemudian di dalam kitab Syu'abul Iman atau Asy-Syu'ab
oleh Imam Al-Baihaqi, ya, disebutkan ya bahwa Anas ya, bin Malik mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nasara akhahu bi zahril ghaib nasarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menolong dan membantu saudaranya sesama muslim ya tanpa saudaranya itu tahu bahwa dia ditolong, ya, maka nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di dunia dan di akhirat. Ini sama dengan doa, ya, bizahril gaib. Tapi ini lebih daripada sekedar doa, tapi usaha untuk menolong saudara kita. Dia tidak tahu bahwa kita menolong dia. Ya. Dia tidak tahu kalau kemudian kita membantu dia. Maka Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita dan menolong kita, ya, baik di dunia maupun di akhirat. Saya pernah mengalami juga satu ya kondisi keadaan ya di, saya lupa tahun berapa tahun yang lalu, saya masuk di rumah sakit karena ya menderita penyakit demam berdarah. Ya, masuk rumah sakit di infus, berapa hari lamanya di dalam, dan tidak lama berselang ya 2 anak saya juga ya kena ya penyakit yang sama. Jadi kami bertiga di dalam ya sebuah rumah sakit dirawat beberapa hari. Terus saya tidak duga-duga, yang saya tidak sangka, ada seorang yang subhanallah sahibul mal, ya termasuk punya harta kekayaan. Dan saya juga anehnya karena tidak kenal baik orang itu. Dia datang menjenguk saya dengan penampilan yang sangat sederhana, bahkan memakai sandal jepit, ya, memakai sandal jepit, masuk menjenguk saya, lalu kemudian dia alhamdulillah dia perkenalkan ya dirinya, namanya. Kemudian dia sampaikan bahwa saya dengarkan Ustadz masuk rumah sakit ini dari salah seorang Ustadz, jadi saya datang ya untuk ya menziarahi Ustadz. Ya setelah berapa menit ya di dalam kita cerita-cerita, diskusi-diskusi ringan, ya lalu kemudian beliau pamit ya keluar, ya. Dan waktu itu ya kami juga sudah mulai proses untuk mau ya keluar, ya mau keluar karena sudah mulai membaik, dan tinggal persoalan administrasinya yang belum diselesaikan. Ternyata beberapa jam setelah orang tersebut datang ya menjenguk saya, lalu kemudian istri ya pergi ke bagian administrasi untuk menyelesaikan ya pembayarannya. Ternyata subhanallah kaget, istri saya kaget karena ya ternyata dari pihak rumah sakit mengatakan seluruh pembiayaan ya suami ibu itu tadi ada yang selesaikan, ada yang bayar, selesaikan. Lalu kemudian istri datang ke kamar, ia menyampaikan hal itu, dan saya tidak kaget juga, saya tidak pernah sangka, ya, dalam kondisi sudah sakit, terbaring di rumah sakit bersama dengan 2 orang anak, tiba-tiba ada ya seorang yang subhanallah, ya mungkin kalau dari sisi penampilan lahiriah orang tidak akan sangka bahwa ya dia orang sebaik seperti itu, ya, tapi kemudian ya setelah dia pulang ternyata singgah di bagian ya kasir dan kemudian menyelesaikan semua ya urusan administrasi. Ya saya tidak tahu berapa ya puluh juta itu hari dia ya selesaikan. Nah seperti ini hadir yang sangat bahagia, ya, yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man nasara akhahu bi zahril ghaib, ya dia menolong tanpa kita tahu, ya. Nanti setelah mereka beliau pergi lalu kemudian kita tahu bahwa kemudian dia menolong. Ini man nasara akhahu bi zahril ghaib, siapa yang menolong ya saudaranya ya tanpa saudaranya tahu bahwa dia ditolong, dan itu banyak terjadi juga sebenarnya
dalam kehidupan kita orang-orang yang memang ya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan amalan seperti ini, ya. Maka ya nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menolongnya di dunia maupun di akhirat. Bukan cuma di akhirat, tapi di dunia juga sudah ya mereka ya dapatkan, ya. Dan ya seperti yang kisah yang saya sebutkan tadi, saya cuman ya berdoa saja, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya meringankan dan memudahkan rezeki orang tersebut dan memberikan ya kesehatan ya dalam hidup ini insya Allah. Nah, orang-orang yang seperti ini yang termasuk di antara akhfia, tidak mau ditahu, tidak mau dikenal bahwa dia melakukan amalan yang luar biasa, ya. Nah, orang-orang seperti inilah yang kemudian dijamin oleh Nabi SAW, ya nasarahullahu fid dunya wal akhirah. Dia akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ya maupun di akhirat. Makanya kenapa dalam hadis Nabi SAW mengatakan, ya, dawu amradakum ya bisadaqah. Terapilah dan obatilah saudara-saudara kalian yang sakit itu dengan bersedekah. Ya. Ini dalam kaitannya seperti ini. Allahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Fi auni akhihi. Ya, Allah senantiasa menolong seseorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ketika seorang itu ya dia mengalami sakit, atau mungkin ya saudaranya sakit, anaknya sakit, istrinya sakit, kerabatnya sakit, lalu kemudian dia berinfak dan bersedekah kepada orang-orang yang butuh, ya, misalnya orang-orang fakir dan orang-orang miskin, dia bersedekah, maka sedekah itu bisa menjadi obat ya terhadap ya penyakit yang dideritanya, atau penyakit yang diderita oleh keluarganya, penyakit yang diderita anak-anaknya, atau penyakit yang diderita oleh istrinya. Nah, membab ini karena ya Allah Subhanahu wa ta'ala nafas an muslimin kurbatan fid dunya, nafasallahu anhu kurbatan ya fid dunya wal akhirah, atau fi kurbatan kurabi yaumil qiyamah. Intinya adalah kalau kita ya meringankan beban seorang muslim, membantu seorang muslim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan meringankan beban kita dan menolong kita insya Allah. Ini yang ya ketiga, ya keadaan orang-orang bertakwa di hari akhirat. Yang keempat, ya keadaan orang-orang yang bertakwa nanti di hari akhirat adalah alladzina yuyassiruna 'alal mu'sirin. Ya. Ini lebih spesifik lagi, walaupun kemudian pembahasan kita ini tadi itu sudah masuk, ya, mewakili. Tapi kenapa kita sebutkan secara tersendiri di sini? Karena memang hadisnya ya juga lebih spesifik, ya, yaitu orang-orang yang berusaha memudahkan orang-orang yang mengalami kesulitan, ya, kesulitan apapun, kesulitan di bidang ekonomi, kesulitan di bidang pendidikan, ya, misalnya di bidang pendidikan, ya, ada seorang dosen, ada seorang guru, ya, mahasiswanya mengalami kesulitan di dalam mengikuti pelajaran, ya, maka ya sang guru atau sang dosen ini berusaha meringankan, membantu ya mahasiswanya atau siswanya untuk kemudian dia bisa selesai dari ya pendidikannya. Ya. Mungkin ada masalah yang dihadapi, dia tidak bisa menyelesaikan ya tugas-tugas dan ya kewajiban-kewajibannya secara maksimal, ya. Sehingga kemudian ya sang guru atau sang dosen itu membantunya sehingga kemudian dia bisa selesai. Ya. Ini namanya termasuk di antara ya orang-orang yang yuyassiruna 'alal mu'sirin, ya. Orang yang memudahkan orang-orang yang mengalami kesulitan. Dan inilah manhajul Islam. Manhajul Islam adalah bagaimana kita memudahkan, jangan mempersulit. Karena ada juga orang, ya na'udzubillahi min dzalik, ini orang yang tidak ada imannya, ya. Justru senang melihat orang susah, ya. Ini aneh, ya, terjadi ya, di kalangan kita kaum muslimin. Senang melihat orang susah. Kalau misalnya dia berada pada posisi ya penentu kebijakan, atau taruhlah misalnya ada urusan ya di urusan misalnya di kantor atau di instansi tertentu, ya. Lalu kemudian orang kan selalu datang di situ banyak, antrian, ya, antrian. Oh, dia senang melihat orang antri.
Ya. Sehingga kemudian ya dia nikmati itu, dia nikmati, senang, ya, dianggap wah hebat, ya. Kalau orang antri karena dianggap dibutuhkan, ya. Dan ini terjadi di mana-mana, terjadi di mana-mana. Karena mental kita kaum muslimin mental yang sudah jauh dari nilai-nilai Islam. Ya. Senang kalau orang antri, senang kalau orang susah, senang kalau orang berpanas-panasan di depannya. Ya. Nah ini namanya mempersulit. Padahal kaidah Islam itu adalah yassiru, kata Rasulullah. Yassiru wala tu'assiru. Iya, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Ya. Ini kan ada kaidah yang kalau susah, ya. Kalau mudah kenapa dipersulit, ya? Itu. Kalau mudah bisa dimudahkan, kenapa mau dipersulit? Tapi ada orang yang balik kaidah ini mengatakan kalau ya kalau sulit kenapa mau dipermudah? Ya. Kita datang ke kantor tertentu, instansi tertentu, mengurus sesuatu. Sebenarnya dia bisa selesaikan urusan kita itu 5 menit, 10 menit selesai. Tapi karena memang suka menyulitkan orang, ya, dia datang besok baru datang. Besok baru selesai. Kita datang besoknya, dia mengatakan besok baru datang lagi. Padahal persoalannya sederhana, tinggal ditanda tangan kah atau tinggal apa, ya selesai. Nah ada orang yang memang senang begitu, kasih sulit orang, bikin sulit orang. Ya. Akhirnya kemudian manajemennya, kalau orang Arab mengatakan manajemen bukra. Ya. Bukra, orang Arab itu bukra itu besok. Ya kalau kita datang menghadap, taati bukra, datang besok. Kita datang besoknya lagi, taati bukra. Ya, begitu. Manajemen bukra. Ya memang senang melihat orang menderita. Senang melihat orang susah. Ini bukan manhajul Islam. Ya. Oleh karena itu kalau kita mau dimudahkan, nah orang-orang seperti ini lihat dalam hidupnya, dia juga dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Urusannya juga akan dipersulit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita suka memudahkan orang, urusan-urusan orang kita mudahkan, ya insya Allah ya akan ya mudah juga ya urusan-urusan kita. Ini memang aneh kita, ya karena nilai-nilai Islam itu sudah ya jauh dari dalam diri kita, sehingga ya terkadang nanti kita mudahkan ketika ada fulus. Makanya orang mengatakan bil fulus mulus. Ya. Nanti dengan fulus baru urusan bisa mulus. Tapi kalau bidunil fulus, ya masalah menjadi rumit dan menjadi susah. Ini sekarang terjadi di mana-mana. Ya. Kalau ya ada ya kita bayar sekian, bisa. Kita urus apa saja, ya. Urus, lalu kemudian kita menjendela, ya istilahnya, ya pokoknya cepat selesai. Tapi kalau kita ya mengurus secara natural, ya itu ya berhari-hari lamanya. Nah ini kayak begini, orang kayak begini ini akan terus susah dalam hidupnya, ya sulit dalam hidupnya, tidak dimudahkan oleh Allah SWT urusan-urusan kehidupan mereka. Silahkan, ya rasakan, mari kita rasakan semua, mari kita alami semua, karena kita semua mengalami hal ini. Kapan kita memudahkan orang, insya Allah Allah SWT mudahkan urusan kita, ya. Tapi kapan kita persulit urusan orang, maka urusan kita pun akan sulit. Urusan dengan anak-anak susah, urusan dengan istri susah, urusan dengan tetangga susah, karena kita memang susah, ya apa kita suka mempersusah, menyusahkan dan mempersulit ya urusan orang lain. Ya. Nah kalau apalagi kalau kita yang sahibul qarar, kita yang punya keputusan, apalagi salahnya. Ya. Makanya ya saya terus terang secara pribadi, ya mungkin orang bisa sepakat dengan saya atau tidak, tapi saya seperti ya, dalam mengajar ya mahasiswa, ya urusan ujian, urusan tugas-tugas, saya tidak sesaklek dengan yang lain. Ya. Kalau ada saya kasih tugas mereka kerjakan, alhamdulillah. Kalau tidak, saya tidak ngotot untuk ya harus bikin itu, ya. Karena ya termasuk juga dalam persoalan memberikan nilai ya dalam ujian. Ya. Saya terus terang ya manhaj saya itu ya saya mudahkan. Karena itu tadi ya Allahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Seorang akan ditolong oleh Allah selama dia menolong saudaranya. Nah buat apa kita saklek-saklek di dalam memberikan nilai anak-anak? Oh ya dia harus kita kasih tinggal. Dia ujian sampai level 2, level 3 baru bisa lolos.
ya. Ada juga misalnya ya jadi pembimbing ya skripsi misalnya, ya. Apakah itu di tingkat S1, S2 dan S3? Kan ini ma'ruf di dalam dunia ya pendidikan. Ya kalau ya mudah, ya kalau sulit kenapa, kalau bisa sulit kenapa mau dipermudah, ya. Mahasiswa datang sudah ya berkali-kali untuk mau ya dikoreksi ya dan dibimbing ya tesisnya, ya tidak mau temui, ya susah sekali ditemui, harus datang ke kantornya dengan menunduk-nunduk kayak seperti hamba budak untuk minta tolong, cium-cium tangannya dan seterusnya, baru bisa ya dia ya tanda tangan atau sebagainya. Ya padahal ya Allah ya Karim, Islam mengajarkan kepada kita ya yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan persulit. Saya dapat ya pernah dikabarkan oleh salah seorang teman yang mengambil S3-nya, mengambil S3. Ya dia bilang ada pembimbing saya ini saklek sekali, ya. Dan itu semua mahasiswa dibuat seperti itu, dibikin susah, dibikin sulit. Kalau dia datang ya menemui untuk sekedar minta tanda tangan, iya, malah kemudian marah-marah, kamu paksa saya untuk tanda tangan. Ya. Sampai ya teman ini mengadukan, saya tidak tahu bagaimana caranya saya hadapi. Yang lain-lain itu, ya alhamdulillah sudah dapat tanda tangannya, kecuali si Fulan, ya, belum bisa dapat tanda tangannya, sangat susah. Kalau kita datang, ya sampai terakhir, ya, alhamdulillah dia ketemu kebetulan tetangganya, kenalan dengan sang pembimbing itu, ya sang dokter, kenalan, lalu kemudian ya dia datang di situ di kantornya, ya teman ini juga lalu datang untuk mau minta tanda tangan. Ya pas dia lihat, wah ini momen, akhirnya ya pas keluar itu ya temannya, kebetulan tetangga dengan ya mahasiswa ini, ya langsung kemudian ya assalamualaikum, waalaikumsalam, ya ada apa Ustadz di sini? Ya dia bilang saya mau minta tanda tangannya Pak Fulan, ya. Langsung kemudian dia menghadap. Kemudian ini tetangganya bilang, ya dokter tolong kodong ini tanda tangan ini anunya ini tesisnya ini karena ini sudah tua mi kodong, maksudnya jangan dipersulit, ya. Tapi datang pun juga dia katakan, ya, dia maaf Prof, ini tinggal kita yang belum tanda tangan, semua yang lain sudah tanda tangan, ya. Kemudian kamu paksa-paksa saya untuk tanda tangan. Coba bayangkan ini kayak model begini ini, padahal ini sarjana agama loh, doktor di bidang agama, profesor di bidang agama, kok kenapa bisa seperti ini mentalnya, ya. Kenapa tidak meresapi ya manhaj ya Islam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya yassiru wala tu'assiru, mudahkan jangan dipersulit, ya. Kalau memang bisa mudah, ya kenapa mau dipersulit, ya. Yang sulit pun kita usahakan dimudahkan, itu sebenarnya intinya, ya. Makanya ya siapa yang mau dimudahkan oleh Allah SWT urusan-urusan hidupnya, maka ya mudahkanlah urusan ya saudaranya kaum muslimin. Ini kaidah yang ya jelas seperti yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihaihima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, kana rajulun yudayunun nas, ya fakana yaqulu li fatah, idza ataita mu'siran tajawaz anhu la'allallahu ay yatajawaz anna, qala falaqi Allah fatajawaz anhu. Ini coba hadis yang secara spesifik, ya mari kita renungkan, mari kita resapi hadis ini. Kata Rasulullah SAW, ada seorang laki-laki yang selama hidupnya dia suka memberikan ya utang ya kepada orang yang membutuhkan bantuan. Ada orang yang ya butuh uang, ya maka dia berikan ya piutang, ya. Lalu kemudian ya dia sampaikan pada putranya, kepada anaknya yang menjadi penagih. Jadi anaknya yang akan pergi menagih nanti, ya sepakat misalnya berapa bulan ya saya berutang, bulan depan saya bayar, ya, atau saya cicil. Nah, yang ditugaskan untuk ya menagih ya anaknya. Tapi sebelum anaknya pergi menagih orang yang dia berikan ya piutang, ya dia berwasiat kepada anaknya, dia mengatakan idza ataita mu'siran tajawaz anhu.
kalau kamu mendatangi orang yang kita kasih piutang dan dia mengalami kesulitan, belum bisa dia bayar, ya kali itu masih mengalami kesulitan, tajawaz anhu, maka ya biarkan dia, ya lewati saja, ya jangan dipaksa. Kalau memang dia mengalami kesulitan, lewati, pergi yang cari yang lain, ya. La'allallah ayatajawaz anna, karena kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan memaafkan kita nanti di hari akhirat. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, falaki Allah, nanti di hari akhirat orang tersebut ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, fatajawaza anhu, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan dia. Dia tidak menghitung, dia tidak menghisap, dia tidak ya dinilai, dia tidak katakan ini, tidak dihisap semua ya amalan-amalan keburukannya. Karena apa? Karena dia ya membantu dan memudahkan orang yang mengalami kesulitan tadi itu. Ini hadis ya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain, ya riwayat Nasa'i dan Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih dari Abu Hurairah juga, ya anna Nabi SAW qal, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, inna ya rajulan lam ya'mal khairan qat. Ada seorang laki-laki yang tidak pernah melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Tidak ada amal kebaikannya. Ini kata Rasulullah ya. Ingat, ada seorang laki-laki yang sama sekali selama hidupnya tidak melakukan amalan kebaikan sedikit pun. Ya. Wa kana yudayun nas, tapi hidupnya di dunia dia suka memberikan piutang kepada ya pinjaman kepada orang yang mengalami kesulitan, membutuhkan ya bantuan. Fa yaqulu li rasulihi, lalu kemudian ya ketika ya tukan taginya ya pergi menagih orang tersebut, ya orang-orang yang ya punya piutang, ya maka orang ini mengatakan kepadanya, khudh ma tayassar, ambil saja bagi orang-orang yang mengalami, yang memiliki kemudahan. Jadi piutang yang ya kita berikan kepada mereka ini, lihat kalau dia mudah mengembalikan, tidak mengalami kesulitan, ya itu yang kamu ambil. Watruk ma'usir, tapi yang mengalami kesulitan untuk membayar, biarkan dia, tinggalkan, jangan diambil. Biarkan dia sampai dia ya merasa mampu untuk membayar. Ya. Kemudian watajawaz la'allallahu yatajawaz anna. Ya. Dan ya, yang mengalami kesulitan itu biarkan, lewati saja. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala juga bisa melewati kita nanti di hari kemudian. Ya. Falamma halaka, maka kata Rasulullah, tatkala orang ini meninggal dunia, qala, maka dikatakan, hal amilta khairan qat? Orang ini ditanya, apakah pernah kamu melakukan satu kebaikan? Ya. Qala la, orang ini mengatakan, tidak pernah saya melakukan kebaikan. Illa annahu kana li gulam, hanya saja ya kata beliau, saya punya ya seorang anak, ya, atau bisa seorang anak, bermakna seorang anak atau seorang ya pegawai, ya, seorang karyawan. Wa kuntu udayyinun nas, yang mana pada saat dulu saya di dunia, saya suka memberikan ya pinjaman kepada orang yang butuh pinjaman. Fa idza ba'athtuhu yataqadi, ya, qultu lahu, tapi kalau ya anak saya itu atau karyawan saya itu ya saya mau utus untuk pergi menagih, saya berikan wasiat dulu dan saya mengatakan khudh ma tayassar, ambil saja ambil ya piutang kita itu bagi orang yang ya mengalami kemudahan di dalam membayar. Watruk ma'usir, tapi yang mengalami kesulitan jangan dipaksa, biarkan dia, lewati. Ya, watajawaz, lewati dia, jangan diambil, jangan dipaksa. La'allallah ayatajawaz anna, karena kita berharap mudah-mudahan nanti di hari kemudian Allah Subhanahu wa taala melewati kita, dalam artian tidak menghisap kita. Kalau Allahu, maka pada saat itu Allah mengatakan ketika ya dia menjawab dengan jawaban tadi itu, qad tajawaztu anka, saya telah melewati kamu. Artinya saya tidak akan menghisap kamu, saya tidak akan menghitung kamu, saya maafkan kamu. Coba bayangkan, padahal orang ini dia tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun, kecuali ini saja kebaikan yang dia lakukan. Tapi karena begitu agungnya, begitu mulianya, begitu besarnya nilai memudahkan orang yang mengalami kesulitan, ya maka Allah Subhanahu wa taala
ya memaafkan dan mengampuni ya orang tersebut dan tidak ya menghisapnya ya hanya karena apa? Karena ya memudahkan orang yang mengalami ya kesulitan. Nah ini ya para pemirsa Ruas TV yang sangat bahagia, ya luar biasa ya hadis Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita. Intinya adalah ya bagaimana kita memiliki mental untuk suka memudahkan urusan orang lain. Ya, itu yang paling penting. Ya, suka membantu orang lain, suka meringankan beban orang lain, dan suka melihat orang lain bergembira. Ini kalau ya sudah ada dalam diri kita mental seperti ini, maka insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan kita nanti di hari akhirat, dan kemudian ya tidak ya menghisap kita dengan kesalahan-kesalahan dan dosa yang kita lakukan yang lainnya. Dan saya kira ini hadirin yang sangat bahagia karena ya kita sudah ya kita sudah sampai pada waktu dan kita dibatasi oleh waktu. Kita ya cukupkan kajian kita pada ya kesempatan kali ini. Ya mudah-mudahan ya bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita ya sekali lagi berusaha untuk terus ya meringankan beban orang lain dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh saudara-saudara kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga akan menghilangkan kesulitan dan ya masalah yang kita hadapi insyaallah, baik di dunia ya apalagi nanti di hari akhirat. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.